Ya, selamat pagi, saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini saya akan menyampaikan firman, saya ambil dari Lukas 1, ayat 26 sampai berikutnya. Ya, judulnya itu Dulos. Lukas 1 ayat 26 sampai 38 ini menceritakan bagaimana malaikat Gabriel datang kepada Maria, ya. Jadi kita hari ini akan belajar bagaimana sikap Maria menerima satu misi yang datangnya dari Tuhan. Nah, saya akan skip saja, jadi langsung ke intinya Bapak Ibu Saudara. Jadi di ayat 29 di sini, itu firman Tuhan katakan, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi di ayat 29 itu, Maria terkejut bukan karena Gabriel datang, tapi malaikat itu menyampaikan salam gitu ya. Tentu salam itu datangnya dari Tuhan. Dan isinya adalah bahwa dia beroleh kasih karunia. Nah, kenapa terkejut gitu? Karena itu datangnya dari Tuhan, dan apakah itu mendatangkan benar-benar satu sukacita versi manusia yang bisa membuat dia diuntungkan, merasa senang, atau di balik itu ada rencana Allah yang berkonsekuensi buat kehidupannya. Ternyata di ayat 31 di sini mengafirmasi gitu ya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi kalau kita lihat kondisi tersebut itu merupakan satu dilema yang luar biasa. Nah, sebenarnya di dalam hati Maria itu mengalami shock, semacam kaget, semacam sesuatu yang nggak masuk di akal dia. Kenapa malaikat disuruh Tuhan datang ke dia? Mungkin ada pertanyaan besar di dalam hatinya, mengapa harus dia yang dipilih, gitu ya? Kemudian itu adalah hal yang mustahil, wong dia suami aja belum punya. Kemudian yang berikutnya adalah, sanggupkah aku menjalaninya? Ternyata dua hal yang di atas itu sudah terafirmasi oleh pernyataan malaikat itu ya, bahwa apa yang dikandung itu ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Barangkali itu ada dalam pikiran Maria ya, menurut versi orang Israel, bahwa Yesus itu adalah sesuatu yang akan memperoleh posisi atau kedudukan dunia. Tetapi itu sudah menjawab bahwa kenapa Tuhan memilih saya, dia akan melalui dia, Tuhan akan memberikan satu generasi yang luar biasa bagi dia. Kemudian, apakah itu adalah hal yang mustahil? Malaikat itu menjawab, Elizabeth, anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi, ketika Tuhan menyuruh sesuatu atau memberikan satu misi kepada seseorang, ternyata apa yang mustahil bagi orang, bagi kita, Tuhan sendiri yang menjadikan itu tidak mustahil. Itu semakin menambah satu keyakinan dalam diri Maria bahwa memang di dalam Tuhan mustahil bagi saya, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Tinggal satu saja, sanggupkah aku menjalani? Ya.
Jadi dia harus berhadapan dengan satu budaya di mana tidak mentolerir adanya kondisi yang akan dia hadapi ke depan. Itu tentu orang kalau pikir-pikir diberikan misi oleh Tuhan, tapi dia harus menghadapi satu kesulitan luar biasa yang ada di hadapannya, dia jadi mikir 10 kali, bahkan 100 kali. Apakah saya mau melakukannya? Apakah saya bersedia melakukannya? Apakah saya sanggup menjalaninya? Gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara, memang malaikat tadi berkata bahwa kamu menerima kasih karunia. Demikian juga kita. Kita sudah menerima anugerah kasih karunia yang besar. Tapi di balik itu semua tentu ada satu PR, yaitu membawa Kristus kepada banyak orang. Kristus itu harus kita bawa kepada banyak orang. Ada satu misi yang ada di dalam kasih karunia. Misalnya di Yohanes 15 ayat 16, firman Tuhan mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Di balik kasih karunia ada satu tugas. Kemudian di Efesus 1 ayat 4 gitu ya, bahwa kita harus kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi ada satu kasih karunia, ada satu perintah yang harus dikerjakan. Sekalipun ada tantangan di sana. Nah, bagaimana sekarang menjawab tantangan itu menjadikan kita tetap berani untuk mengambil satu sikap. Ini kuncinya di ayat 38, firman Tuhan berkata demikian, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kata hamba itu bahasa aslinya disebut dengan doulos. Ya. Doulos itu artinya budak. Ya. Kalau budak artinya tidak ada hak, satupun hak, sedikit pun hak di dalam budak itu. Seorang tuan akan memperlakukan apapun atas budak itu, maka tidak ada hukum, tidak ada sesuatu yang merintanginya. Demikian seorang budak di hadapan tuannya, dia tidak ada satu hal yang bisa menentang tuannya. Tidak ada satu hukum kita bisa melawan apa yang dimaui tuan kita. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, melalui sikap yang benar, kita mengetahui posisi kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, maka perintah apapun, konsekuensi apapun, persoalan apapun di depan kita, kita akan mau dengan rela melakukannya. Dan di situ pasti Tuhan melakukan mujizatnya. Jadi mari kita tetap semangat di hadapan kita, banyak hal yang mesti kita kerjakan terkait dengan kasih karunia yang sudah kita terima dari Tuhan. Tapi di balik itu Allah pasti melakukan pertolongan dan mujizatnya dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.